Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah peristiwa kecelakaan pesawat yang terjadi pada tahun 2002 silam, teman-teman. Kecelakaan ini terjadi di kota Solo. Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang dengar cerita tentang kecelakaan pesawat ini, teman-teman. Bagi yang belum, yuk simak cerita tentang kecelakaan pesawat yang terjadi di tahun 2002 ini. Pada tanggal 15 Januari 2002 lalu, seharusnya pilot Rozak dijadwalkan terbang ke Kalimantan. Pada saat itu, di Indonesia sedang banyak sekali bencana banjir di mana-mana, teman-teman. Karena banyak pilot yang terlambat datang, sehingga Kapten Rozak dipindahkan untuk terbang ke rute Jakarta, Jogja, Surabaya, Mataram yang jadwal keberangkatannya itu lebih awal. Nah, rute itu seharusnya dikomandani oleh pilot lain. Tetapi pilot yang seharusnya dijadwalkan untuk rute itu ternyata datangnya terlambat karena terjebak banjir, teman-teman. Nah, saat itu memang Indonesia sedang dilanda banjir di mana-mana. Pada hari itu sudah ada penggantian 3 kali jadwal. Pilot yang pertama telat. Kemudian pilot yang kedua juga telat. Barulah pilot yang ketiga itu Kapten Rozak yang sebetulnya itu diplotkan ke Kalimantan. Kapten Rozak dipindah untuk menerbangkan pesawat yang seharusnya bukan rutenya. Bukan cuma saya, kata Kapten Rozak, tapi juga co-pilotnya. Begitu juga pramugari yang seharusnya itu ada 5 orang, karena terjebak macet karena banjir, akhirnya yang ikut terbang itu hanya 4 orang saja, teman-teman. Pada tanggal 15 Januari 2002 ini, sebelum pesawat berangkat dengan rute Jakarta, Jogja, Surabaya, Mataram, pilot Abdul Razak ini sempat ngobrol atau bicara-bicara dengan pramugari yang bernama Santi. Tidak ada sedikit pun ada firasat apa-apa ketika Kapten pilot ini ngobrol dengan almarhumah Santi Anggraini ini. Dia sempat mengatakan bahwa dirinya akan pulang kampung setelah dari Mataram. Kampungnya Santi ini ada di Jogja kalau tidak salah. Ternyata ia benar-benar pulang kampung. Tidak ada firasat, ternyata pulang kampungnya beneran, kata pilot Rozak. Setelah sukses menerbangkan pesawat dari rute Jakarta, Jogja, Surabaya, Mataram pada tanggal 15 Januari 2002, kemudian Kapten Rozak menginap di Mataram. Dan esoknya ia dan seluruh kru yang sama harus terbang dengan jadwal dari Mataram ke Surabaya, ke Jogja, kemudian ke Jakarta pada tanggal 16 Januarinya. Keesokan harinya, tanggal 16 Januari 2002, pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA421 ini diberangkatkan dari Bandara Ampenan Lombok sekitar pukul 8.32 menuju Yogyakarta. Pesawat itu membawa penumpang sebanyak 54 dan kru sebanyak 6 orang. Penerbangan dari Mataram hingga Surabaya ini berjalan normal, teman-teman. Namun memang cuaca ini sudah hujan ya sejak pesawat terbang di Mataram hingga Surabaya. Kemudian saat terbang melewati Surabaya ke Yogyakarta, pesawat yang membawa 54 penumpang ini, teman-teman, yang berat total pesawat itu kurang lebih 56 ton. Pesawat yang dipilotinya ini juga terbang dalam keadaan hujan. Di ketinggian 31.000 kaki di antara Surabaya dan Jogja, Kapten Abdul Razak ini meminta road direct ke Blora untuk memotong ke kiri yang seharusnya lewat Lasem. Ternyata diberi izin oleh ATC. Jadi rute Blora Purwodadi Solo Jogja. Di ketinggian 31.000 kaki itu di depan ada awan cumulonimbus, teman-teman. Kalau ke kiri masuk ke area militer Lanut Iswahyudi. Kan nggak boleh terbang di atas area militer. Nah, kalau ke kanan itu ada gunung. Nah, jadi rutenya memang harus lurus. Nah, pada ketinggian 31.000 itu sudah mulai turbulens tuh, pesawat itu sudah tergoncang. Kisah pilot Abdul Razak.
Radar cuaca di pesawat waktu itu masih konvensional teman-teman, hanya menunjukkan dua warna saja yaitu hijau dan merah. Warna hijau berarti aman untuk dilalui, sedangkan merah itu harus dihindari. Nah, kalau weather radar yang sekarang itu ada 4 warna. Hijau itu artinya tidak begitu kencang, kuning agak kencang, merah itu kencang anginnya, dan magenta lebih kencang lagi. Mengacu ukuran turbulensi. Nah, di weather radar yang dulu itu cuma ada hijau dan merah. Akhirnya, Kapten Abdul Razak ini memilih warna merah yang agak tipis. Ternyata di depan itu justru malah merah semua teman-teman. Pesawat turbulens di ketinggian 31.000 kaki. Turbulensinya setingkat dengan severe turbulence, jelas Kapten Abdul Razak. Severe turbulence itu adalah turbulensi yang sangat hebat hingga bisa menyebabkan penumpang atau awak kabin itu cedera. Jadi pesawat itu benar-benar goyang-goyang itu keras banget teman-teman. Bisa ke atas, ke bawah, ke samping gitu. Ngeri ya, padahal kalau bisa turbulence biasa aja kita udah ketakutan, apalagi turbulence kayak gitu nggak kebayang gitu rasanya. Sebelum masuk wilayah turbulens, Kapten Razak ini sudah menyalakan lampu seatbelt alias lampu penanda sabuk pengaman itu harus digunakan dan membuat pengumuman kepada para penumpang. Razak juga menyalakan ignition yang berfungsi seperti busi untuk menambah pengapian. Nah, karena sudah mulai masuk ke awan cumulonimbus yang besar, di dalam awan itu kan ada angin, awan, es, bercampur. Jadi, biar aman, dinyalakanlah tuh anti esnya yang sudah ada supaya mesin tidak mati. Setelah masuk ke awan cumulonimbus, tiba-tiba pesawat turun di ketinggian 23.000 kaki, teman-teman. Nah, ketika pesawat itu turun, kedua mesinnya itu mati. Suara awan cumulonimbus ini sangat kencang. Pesawat juga terguncang-guncang dengan hebat. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Di kaca kokpit pun juga terdengar suara kencang hantaman-hantaman es batu yang ada di dalam awan, teman-teman. Di ketinggian 23.000 kaki itu, mesin pesawat itu akhirnya mati dua-duanya. Both engine flame out, teriak co-pilot Haryadi Gunawan seperti yang ditirukan Kapten Razak ketika itu. Yang artinya itu kedua mesin mati. Saat mendengar co-pilot berteriak itu, Razak mengaku masih nggak percaya. Saya dengar itu berpikir apa benar sih ya dia mesinnya benar-benar mati. Kemudian co-pilot ini berteriak lagi, both engine flame out. Kemudian Razak mengecek sendiri untuk memastikan apakah memang benar-benar mati. Dan kenyataannya bahwa memang kedua mesin pesawat itu benar-benar mati, teman-teman. Kemudian langsung aja Razak mengambil langkah-langkah sesuai dengan Standard Operation Procedure atau SOP apabila kedua mesin mati. Pilot berusaha untuk menyalakan mesin pesawat ini hingga sampai 3 kali, teman-teman. Dengan harapan baterai generator cadangan ini bisa membantu menyalakan mesin. Di pesawat ini sebetulnya ada ya generator yang standby, namanya Auxiliary Power Unit atau yang disingkat dengan APU, yang berada di ujung badan belakang pesawat. Nah, pilot Abdul Razak dan co-pilot Haryadi ini mencoba menyalakan standby generator tersebut, teman-teman. Ternyata saat dinyalakan pun malah baterainya tuh nggak kuat. Baterainya drop, mati semua. Akhirnya semua instrumen elektrikal itu, komunikasi itu semuanya mati, teman-teman. Dalam kondisi mesin mati listrik juga saluran komunikasi yang terputus. Dalam keadaan terguncang-guncang di awan cumulonimbus, dirinya dan co-pilot membuka buku panduan darurat. Buku panduan tersebut memeriksa setiap tahapan SOP. Dia khawatir takutnya ada tindakan-tindakan yang terlewat atau yang tidak ia lakukan. Diulangi lagi lah tindakan SOP saat mesin pesawat mati dengan emergency checklist di buku panduan restart engine. Dan di dalam memory item itu tidak ada hal-hal yang terlupakan, teman-teman, tapi tetap tidak bisa menyalakan mesinnya. Dalam keadaan demikian, co-pilot Haryadi kemudian mengambil mikrofon untuk mengabarkan
kepada Air Traffic Control atau ATC. Rupanya co-pilot itu tuh lupa teman-teman kalau saluran komunikasi ke ATC pun terputus saat kedua mesinnya itu mati dan standby generatornya tidak bisa dinyalakan. Kamu itu komunikasi sama siapa? Komunikasinya kan sudah mati. Electrical sudah mati. Sudah taruh saja, kata Rozak kepada co-pilotnya. Kemudian pramugara senior yang bernama Tuhu Wasono melihat ada kondisi darurat di kokpit. Dari kabin, pramugara Tuhu langsung berlari ke kokpit. Kemudian ia ke depan dan saya briefing. Prepare for emergency. Kedua mesin kita mati, kata Kapten Abdul Razak kepada pramugara. Setelah menunggu kok tidak ada respon, saya kemudian teriak, prepare emergency. Pramugaranya menyahut, prepare emergency. Teriak-teriak, akhirnya seperti itu teman-teman. Dalam kondisi pesawat yang mengalami turbulensi hebat, penumpang pun ada yang menangkap briefing pramugara Tuhu itu, ada juga yang tidak teman-teman. Dalam kondisi agak setengah panik teman-teman, pramugara dan pramugari ini berusaha untuk mengatur para penumpang, memindahkan penumpang dari pintu keluar darurat. Harusnya penumpang sudah bisa memakai pelampung kan ya, karena di awal sudah diperagakan oleh pramugari dan pramugara ketika akan take off. Tetapi ada yang terbriefing, ada juga yang enggak teman-teman. Saat penumpang ini semua sudah siap, co-pilot tetap mengatakan Mayday. Sudah saya bilang, taruh saja, mari kita berdoa, kata Kapten Rozak kepada co-pilot. Kita berdoa, detik-detik kematian sudah di depan mata. Kita suruh berdoa dan saya bertakbir teman-teman. Setelah itu saya berkonsentrasi lagi kenang Abdul Razak. Sambil terus berzikir dan berdoa di dalam hati teman-teman, Kapten Abdul Razak perlahan-lahan menurunkan ketinggian pesawat dari 23.000 ke ketinggian 17.000 kaki. Di ketinggian tersebut, ia mulai melihat ada hamparan sawah dan sungai. Ia pun terus berdiskusi dengan co-pilotnya untuk menyarankan atau untuk berdiskusi mendarat di mana. Di sebelah kiri pesawat, ia melihat ada sungai. Nah, kemudian Kapten Abdul Razak menyarankan bagaimana kalau kita mendarat di sungai itu. Nah, pada saat itu co-pilot menyarankan di sawah. Kapten Abdul Razak mengatakan berbahaya sekali kalau kita mendarat di sawah. Berkata seperti itu kepada co-pilotnya. Waktu yang tersisa sangat sedikit, kemudian pilot mengambil keputusan untuk mendaratkan pesawat itu di sungai. Dengan keputusan tersebut, Kapten Abdul Razak pun memutuskan terbang rendah di ketinggian sekitar 3.000 kaki. Kepanikan kembali datang saat Kapten melihat Sungai Bengawan Solo yang akan dijadikan lokasi pendaratan ada 2 buah jembatan teman-teman. Ternyata ada kekuatan lain teman-teman yang ikut di dalam mendaratkan pesawat ini. Ternyata ada angin yang membuat pesawat itu dapat terbang lagi, berputar sekali lagi di atas Sungai Bengawan Solo. Ingat ya teman-teman ya, pesawat ini bobotnya tuh sekitar 56 ton. Itu tuh nggak ringan loh teman-teman. Tapi Allah membantu pendaratan ini. Setelah ada angin yang membuat pesawat ini dapat berputar sekali lagi, pilot dapat melihat posisi sungai yang cukup sulit ini teman-teman. Dan akhirnya pilot ini berusaha mencari posisi dan mensejajarkan badan pesawat ini dengan jalur sungai. Jadi seolah-olah sungai itu seperti landasan ketika pesawat itu akan mendarat. Waktu yang semakin sempit ini, Kapten Abdul Razak tetap dengan keputusan awal, yaitu mendaratkan pesawat di sungai. Segera dia menyejajarkan posisi pesawat dengan sungai dan bersiap-siap menjadikan sungai sebagai tempat landasan. Atas izin Allah, pesawat berhasil mendarat di sungai yang mana tidak menabrak jembatan. Dan juga posisi pesawat ketika berhenti itu kedalaman sungai itu hanya sebatas pinggang orang dewasa saja teman-teman. Kabarnya juga teman-teman yang moncong pesawat ini ketika berhenti itu menghadap ke arah kiblat, subhanallah. Kondisi 54 penumpang dan 5 kru pesawat pun berhasil selamat. Sementara ada 1 kru pesawat yang meninggal dunia. Pramugari Santi yang duduk di kursi belakang menjadi korban kecelakaan ini teman-teman. Begitu ekor pesawat itu menyentuh batu yang besar,
ternyata itu adalah tempat duduk dua pramugari. Karena bagian pesawat yang terbuka itu menyentuh batu besar itu, kemudian pecahlah tuh pesawat dan tersedot keluar. Satunya itu terlempar jauh dan yang satu tuh tidak terlempar jauh. Nah, yang terlempar jauh ini teman-teman yang meninggal dunia, yaitu pramugari Santi Anggraini. Bagian ekor pesawat yang terkena batu ini membuat lubang terbuka di bagian bawah pesawat, yang efeknya itu seperti balon yang pecah, teman-teman. Perbedaan tekanan di dalam kabin yang bertekanan tinggi dan di luar kabin bisa menimbulkan efek penyedotan seperti alat vakum yang dahsyat. Tidak ayal juga seragam pramugari ini pada saat ditemukan itu terlepas semua, teman-teman. Pramugari Santi Anggraini menjadi satu-satunya korban tewas dalam kecelakaan ini, teman-teman. Dari 54 penumpang dan 6 awak pesawat yang ikut di dalam penerbangan. Setelah peristiwa pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo itu, pilot Abdul Razak juga harus berjuang melawan diri sendiri, menaklukkan trauma menerbangkan pesawat. Iya teman-teman ya, kita aja sebagai penumpang apabila mengalami kecelakaan misalnya tergelincir atau apa atau turbulence yang seperti itu aja rasanya tuh udah takut banget gitu ya. Udah ada rasa trauma yang rasa ketakutan mau naik pesawat, takut mendengar suara pesawat, ada hal seperti itu. Apalagi Kapten Abdul Razak ini adalah pilot yang bertanggung jawab kepada semua penumpang yang ada di dalamnya yang ketika ia kendarai. Ya, mestilah ada rasa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kayaknya ya. Untuk korban pramugari Santi diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hikmah yang dapat kita ambil teman-teman dari peristiwa kecelakaan pesawat ini. Bahwa manusia itu tidak memiliki daya upaya sedikit pun di dunia ini. Semua baik itu hidup, mati, rezeki, jodoh itu sudah ada yang mengatur. Nah, inilah teman-teman di mana manusia ini tidak boleh sombong. Karena apa? Karena kita ini tidak punya apa-apa, kita tidak bisa kuasa terhadap bahkan diri kita sendiri. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Nah teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat ceritanya bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.